Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan teman-teman semua informasi terupdate. Semoga ini bisa mengedukasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos yang selalu saya pakai dalam pembuatan channel atau pembuatan konten di channel ini, silahkan kalian bisa melihat link pemesanan kaosnya di sematan komentar video ini. Dan kita akan segera membahas videonya. Ada yang menarik lagi dari Pak Hasto nih teman-teman. Ini dia teman-teman. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Wais, kriminalisasi Anies itu perintah dari Presiden Jokowi. Mulai. Mulai lagi ya. Kalau Pak Hasto sudah begini, pasti ada yang panik dari kubu merah. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Bukan main. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Nggak percaya. Kebanyakan drama ini. Coba kita baca komentar netizen teman-teman. Pak Jokowi orang baik. Kali ini saya percaya Hasto. Ada yang percaya Hasto ya? Nah, waduh, makan serunya gelar tiket dulu aja. Ada bukti nggak Hasto ya? Ada bukti nggak? Nggak mungkin perintah Jokowi. Toh Hasto. Hasto mungkin kalau iya waktu itu Anda bersama dengan Pak Jokowi. Oke, kalau udah nyebut nama orang lain itu berarti benar. Barisan sakit hati tuh berat bos. Masih percaya? Ada bukti rekaman presiden ngomong begitu? Kayak gini nggak bisa ditangkap ya. Seharusnya ini sudah pencemaran nama baik kalau dia tidak membuktikan apa yang dikatakannya. Harus mempunyai bukti. Kalau nggak mempunyai bukti, ini jatuh ke fitnah atau pencemaran nama baik seorang Jokowi, dan itu sudah melanggar undang-undang. Jika saja Pak Jokowi melapor, ini akan kena ini Hasto ini ya. Ini kan menggiring opini masyarakat. Pasti ada juga ya orang-orang yang percaya, barisan sakit hati yang percaya ini, dan kemudian mereka bangun bahwa Hasto bongkar semuanya. Ya, kalau nggak ada bukti, dan kalau misalnya Pak Jokowi itu melaporkan, bisa masuk ini ya. Ini penggerikan opini kan, mendekati pilkada kan teman-teman ya. Karena mereka tahu bahwa Pak Jokowi sudah turun gunung, makanya panik, mulai serbar ini itu di media, unsensor dan sebagainya ya. Wow. Hasto. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan. Rano Karno ngerti nggak ya tentang gagasan Anies? Pramono Anum dan Rano Karno angguk-angguk kepala sebenarnya nggak ngerti tentang gagasan Anies. Sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi ini dubbing ya berbasis. teman-teman ya. Ini dubbing ya. Jadi bukan ini yang disampaikan dalam pidato Anies di kampanye ini, bukan teman-teman ya. Tapi ini di dubbing, ini pidato Anies beberapa waktu yang lalu. Next ya. Lagi-lagi sosok Megawati menghina rakyat Indonesia dan mengatakan rakyat miskin dapat bansos dan beras 10 kilo langsung kelenger. Kamu wajib tahu Megawati Soekarno Putri mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin hanya karena kesengsem diberikan bansos. Kemudian Ketua Umum PDIP menyampaikan pandangan bahwa pemberian bansos seperti beras 10 kg hanya untuk menyenangkan hati ibu-ibu dan para penerima bansos. Kok kesengsem hanya dikasih gitu, langsung milihnya yang ngasih beras itu nanti kita pilih. Padahal pemilu ini hanyalah proses untuk mencari pemimpin yang benar. Katanya partai wong cilik, tapi masyarakatnya dikasih bansos kok dikatain seperti itu ya. Aduh, udahlah teman-teman ya, kalian yang nilai dan telaah sendiri semua hal yang terjadi ya. Saya percaya rakyat ini seolah-olah diam melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam petinggi-petinggi partai ini. Tapi mereka diam bukan berarti tanpa melakukan pengamatan. Mereka mengamati loh. Nanti kita lihat aja bukti nanti ya. Tanggal 27 kita lihat bagaimana kekuatan dari the silent majority. Yeah. Katanya anti Ahok, penista agama. Sekarang satu kubu. Begitulah kisah Anies The Banteng
al-munafikun. Anies al-munafikun al-bantengi. Salam 11 dari 100 Mas Anies. Apa sih komentar netizen dan anak abah mengenai hal ini? Ya namanya manusia, masa mau marah, terus kalau baikan kenapa tidak? Asik, gimana jadinya kalau jadi presiden ya? Tetap pada perubahan. Sesulit itukah kalau nggak punya kursi sampai harus terombang-ambing ke sana kemari? Namanya juga perubahan, jadi sewaktu-waktu bisa berubah sesuai misi, kepentingan, dan keadaan. Saya itu ngeri kalau misalnya orang seperti ini memimpin Indonesia. Bisa saja hal yang sudah baik ini berubah menjadi apa? Kalian jawab sendiri. Next teman-teman. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama Ini lagi ya, dia mengatakan Jokowi seringnya main belakang, pernah bentak ex ketua KPK. Nah ini dia di podcast Uncensored ya, itu mau menjelek-jelekan Pak Jokowi, mengata-ngatai Pak Jokowi tanpa ada bukti. sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi undang-undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah sakit hati datang Anda seluruh selesai. anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Mana buktinya Pak? Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Sakit hatinya sampai sini ya. Pak Hasto ini gak belajar dari kesalahan atau pengalaman. Jokowi itu orang baik, jangan dilawan. Apa kemarin waktu 16% tidak menjadi bukti yang konkret bahwa semakin Anda menjelek-jelekan Jokowi, semakin Anda memfitnah Jokowi, semakin Anda mengatakan yang tidak-tidak kepada Jokowi, semakin nyungsep Anda. Tidak berkaca dari pengalaman sebelumnya ya. Bahwa kesalahan terbesar dari anjloknya elektabilitas Ganjar waktu Pilpres kemarin adalah mereka sudah mulai frontal menyerang Pak Jokowi secara personal, menjadikan itu sebagai personal teman-teman. Makanya mereka mengatakan Pak Jokowi kan suka main belakang, Pak Jokowi seperti ini, seperti itu. Saya mau bongkar Jokowi itu mengkriminalisasi Anies dan begini-begini. Ya mereka sudah mulai membela Anies ya hari-hari ini. Karena Anies sudah mendukung mereka, sudah bersama-sama dengan mereka. Ini sudah kayak gini ya. Yang dulunya mereka itu bertentangan, kutub utara dan kutub selatan, tapi sekarang sudah menyatu bagaikan pasangan yang sedang kasmaran hari ini. Ya seperti itulah politik teman-teman ya. Mereka nggak belajar dari masalah, dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Mereka nggak belajar teman-teman. Kenapa sih nggak mau belajar dari kesalahan? Apakah karena gengsi dan ego yang begitu tinggi sehingga tidak mengakui bahwa Jokowi itu dia adalah orang yang baik, orang yang didukung masyarakat. Dan semakin kalian mengatakan yang tidak-tidak kepada Jokowi, itu adalah awal kehancuran, awal kekalahan. Bukan kami mendewakan Jokowi, tidak. Tapi itu yang menjadi pembela Pak Jokowi ya Tuhan sendiri, kemudian rakyat Indonesia. Jadi semakin Anda mengatakan yang tidak-tidak kepada Pak Jokowi, percayalah Anda akan semakin nyungsep. Nanti kita lihat aja.
Nanti kita akan sama-sama lihat hasilnya seperti apa. Silahkan. Ya, bahkan saya tantang, silahkan katakan fitnah Jokowi habis-habisan. Fitnah Jokowi. Ya, serang Jokowi habis-habisan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Ya, saya percaya perkataan saya akan terbukti, teman-teman. Silahkan tulis pendapat kalian bagaimana soal Pak Hasto ini, teman-teman ya. Itu masih banyak drama karena sudah mendekati nih, teman-teman ya. Sudah mulai panik, sudah mulai karena mereka masih mengetahui dan sadar betul bahwa elektabilitas pengaruh Pak Jokowi sampai hari ini masih sebegitu besarnya. Oke, teman-teman ya. Silahkan kalian mengambil opini kalian sendiri. Semoga semakin hari kita semakin tercerahkan. Dan jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan kaos yang diproduksi di channel ini, silahkan 5 pesanan atau toko online saya sematkan di komentar video ini. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.